Ada 3 yang bernama Linda. Di ekstasi. Kamu grup ekstasi? No. Akrab gak? No. Kenapa no? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Anjir, gila. Kakaknya Vina dibilang banyak bohong guys, gila. Ya, Lesko lihat dari alis aja. Nah, menurut Lesko dia Linda tanpa masker, ini adalah orangnya Linda tanpa masker. Setelah 8 tahun pun si Linda masih bisa kesurupan Vina. Sebenarnya juga kesurupan arwahnya Vina. Linda itu kan kenal sama kakaknya Vina. Berarti kesurupan Vina lagi nih. Ada cerita baru katanya Vina itu menonton Jejak Backpacker. Apa kayak seorang Peggy Kulba sampai ada oknum yang mau menghalangi proses syuting film Vina dan mendatangi keluarga almarhum. Hebat bener nih seorang power Peggy Kulba ya. Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Linda akhirnya buka suara. Tapi kok beda dengan Linda yang kita tahu nih? Gimana nih? Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Kabar kalian semua kalian baik-baik aja. Kita masih update tentang kasus ini ya. Finally, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Saksi dari segala saksi, kunci dari segala kunci adalah Linda yang kesurupan jin Kori Vina sudah mulai ke permukaan. Di sini temani oleh kuasa hukumnya Vina. Jadi akhirnya dia menunjukkan wajah asli dan dia menceritakan apa yang sebenarnya terjadi ke Vina. Nah, ada beberapa hal yang janggal juga ya. Selalu ada yang janggal dari kasus Vina ini. Nah, kita akan bahas Linda ini dan beberapa pernyataan dia yang menurut Lesko agak membingungkan ya. Linda ini disembunyikan. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum. Hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada pertanyaan Kalau dengan menjurus Peggy, ke arah kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja Linda. ke Peggy? Enggak kenal. Ke Peggy, Tapi pelaku. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan. Jadi dia nggak tahu sama Tapi Tidak secara- tuh lah. Kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh gitu. Nah, jadi si Linda ini selalu bersikeras ya. Kita nih nggak sedekat dengan yang difilmkan. Statementnya Linda ini, inget nggak sama chatannya Linda yang ini? Nah, dia tuh statementnya sama ya. Nah, apakah ini orang yang sama yang ditemui oleh Jejak Backpacker? Gitu. Ini ada keanehan ya, karena di chatnya yang diduga Linda ini, dia bilang bahwa dia nggak sedekat itu sama Vina, kenal baru setahunan. Nah, sama nih dengan Linda yang ini. Linda yang ini juga bilang, saya nggak bisa dibilang sahabat ya, karena kenal setahunan juga. Tidak seperti yang di film-film gitu. Dan memang Linda ini cowoknya itu satu tongkrongan sama Eki yang di grup motor XTC gitu. Temenan sama Vina di mana? Di motor. Grup. Di ekstasi. Kamu grup ekstasi? No. Aku bukan anggota, bukan anak motor. Oh, bukan. Posisinya aku pacaran sama anak ekstasi. Pacar aku itu ada jabatan penting lah Di di ekstasi. Bukan ketua tapi kayak lebih ke sekjen. Eki anggota ekstasi. Anggota. Vina? Kalau Vina anggota apa bukan saya nggak tahu, cuma yang saya tahu dia sering ikut nongkrong juga. Gitu. Kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya udah sesusun aja. Itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No enggak. 4 kalian lah ketemu itu. Oh, cuma 3 kali 4 kali. Tidak ada berarti berteman naik motor bareng enggak ya? Oh, jadi dia bilang bahwa mantan pacarnya si Linda ini itu sekjen, wah, sekretaris jenderal XTC. Ketemu itu 3 sampai 4 kali dan ditanya akrab gak? No. Kenapa no? Kenapa gak jawab enggak aja? Jadi lucu juga ya gitu Linda ya. Linda bilang no. Pertanyaan Let's Go kan geng motor biasanya kan persaudaraannya tuh erat gitu ya. Apalagi Linda ini pacarnya tuh sekjen. Masa tidak ada pertarungan antar geng motor gitu? Misalnya kita tahu anggota kita disikat sama geng motor lain. Ya. Masa kira-kira sekjennya diem aja gitu? Tidak ada pembalasan dendam terhadap geng motor lainnya? Tidak mencari berbuat sesuatu lah gitu. Biasanya kan kalau gitu ya di cerita-cerita gitu. Biasanya kalau udah ada teman kita kena serang, woi pasti besok 2 hari 3 hari itu kita telusuri siapa yang nyerang, kita bakal nyerang balik gitu. Enggak ya. Perhatian tentang pacar aja tentang si almarhum Eki kayak, Eki bagaimana sih? Oh, biasalah. Iya. Pasangan aku tuh gini. Iya. Itu pun nggak curhat ke aku aja, maksudnya kan ada di situ juga ada yang dituakan namanya bunda gitu, jadi ada ladies-ladiesnya bla 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 kayak gitu. Jadi tidak ada dalam posisi sejarah konflik, nggak ada. Nggak ada. Artinya aku terancam, aku ini mantan pacar aku ngedeketin lagi, Nggak ada. ngancam-ngancam.
paginya itu kan malam tuh, Ya. aku tahu berita itu kan pagi. Nah dari situ nggak tahu kenapa hati ini kayak ayo kesana gitu. Oh, akhirnya nengok. Nengok. Tapi baru sampai depan. Kan aku tuh karena tidak sedekat itu loh, jadi tidak tahu rumahnya tuh di mana. Oh. Makanya pada saat kemarin kakaknya Vina bilang, Brinda pernah main beberapa kali ke rumah. Coba deh Mbak ingat-ingat lagi. Apa benar saya pernah main ke rumah? Mbak ini jangan banyak bohong juga. Anjir, gila. Kakaknya Vina dibilang banyak bohong guys, gila. Jadi statementnya yang ini dia bilang, dia ngelayat nggak ke tempatnya Vina. Nah, dia bilangnya, dia pengennya ngelayat. Tapi katanya baru sampai depan, nih Rizky nggak tahu ya, baru sampai depan rumah atau baru sampai depan gang nih gitu. Karena kalau di chat sebelumnya yang udah kita bahas, dia tuh bilangnya sampai depan gang gitu. Nah, ini tidak dijelaskan di sampai depan rumah atau sampai depan gang. Dia udah kesurupan dan dia bilang, dia menegaskan, saya tuh tidak sedekat-dekat itu sama Vina, itu cuma pengen nengok aja. Terus saya juga pernah dengar kakaknya Vina itu bilang, saya beberapa kali ke rumah. Gitu. Ini kakaknya Vina banyak bohong juga. Buset, tuh, kakaknya Vina mendengar ini, yang bohong aku atau kamu kesurupan. Gimana ya, aduh, shock juga nih, shock. Vina itu bercerita bahwa Malinda pernah beberapa kali ke rumah. Iya. Padahal nggak pernah. Nggak pernah. Sama sekali. Nggak pernah sama sekali. Memang belum ke rumah duka belum, karena saya sudah lemes. Oh, nggak nyampe nengok. Iya nggak nyampe. Kebetulan Keburu- badan saya ini kalau kata orang Jawa manis, gimana ya? Cepat dirasuk. Iya, halus. Iya halus gitu. Ini tuh bukan kejadian pertama kali kerasukan Vina tuh. Itu tangga saya. Keburu lemas. Udah Setelah itu lemes. akhirnya dibawa pulang. 20. 3 hari setelah Setelah kematian, 3 hari. 3 hari baru aku mulai kerasukan. Nah, jadi dia bilang, ini bukan pertama kali dia kerasukan Vina. Dia bilang sering. Sering itu kan berarti lebih dari 2 kali ya gitu. Berarti 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu. Nah, sesering apa kerasukan Vina? Dan harusnya kan dia juga menjelaskan, atau kakaknya, atau saksi-saksi setelah kerasukan Vina, yang viral itu kan kemarin ada omongan Egi itu ya, dan kronologi. Nah, kerasukan kedua, ceritanya apa nih gitu. Kerasukan kedua, dia menambah cerita. Ceritanya adalah bla 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 gitu. Kerasukan ketiga, Vina memberikan petunjuk cerita sebelum dia meninggal dunia sama Eki jalan-jalan kemana gitu. Berarti kerasukan Vina ini dia bilang sering, harusnya ceritanya nggak cuma sampai rekaman yang kita dengar doang nih. Harusnya ada banyak cerita nih gitu. Kerasukannya di depan siapa? Aku tuh yang seingat aku tuh malam tuh kan suka nyisir depan kaca gitu, namanya anak perempuan pakai skincare gitu kan, lagi nyisir. Zaman itu sudah ada skincare? Ya sudah, aku cerita di kaca sambil nyisir. Terus sudah nggak tahu tiba-tiba aku kayak ngerasa badan ini udah sakit. Terus bangun-bangun aku udah ditontonin sama orang-orang. Nah, jadi itu dia guys. Gimana caranya Linda ini oversoul ya? Wes, oversoul. Karena Leslie nonton Saman King ya. Kalau kerasukan Amida Maru kan dia oversoul ya. Jadi kalau Linda ini kerasukan atau oversoul itu dia di depan kaca gitu, lagi nyisir terus kerasukan gitu. Tapi emang nggak diceritain di sini gimana dia kerasukan kedua dan ketiga dan keempat, karena dia bilangnya sering ya. Itu yang Lesku tangkap. Dia ceritanya, saya lagi nyisir di depan kaca, tiba-tiba saya oversoul gitu. Dan yang dia ceritakan adalah kronologi serta menyebut satu nama pelaku, yaitu Egi aja gitu. Egi doang gitu, tidak menyebutkan nama yang lain. Itu menurut keterangan kakaknya si Linda. Orang ini, nah video yang kerasukan kemarin ini, kerasukan lagi kan, itu dari alis ya. Let's lihat dari alis aja. Dari alis ini sama guys, dengan yang Linda sekarang keluar gitu. Nah, menurut Lisku dia Linda tanpa masker, ini adalah orangnya Linda tanpa masker. Tapi setelah 8 tahun, akhirnya Linda kesurupan lagi. Setelah 8 tahun guys, gitu. Dan kesurupannya pun dia juga menjelaskan sesuatu ya. Buat kita. Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang itu, yang jejak backpacker mel-mel itu. Namanya bukan mel-mel. Ya, apa namanya? Nggak tahu, tapi itu. Bila kan nggak kenal. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Itulah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Nah, itu guys, jadi maaf ya keluarga Vina ya, saya tertawa sedikit gitu. Karena dia bilang, jejak backpacker itu ya? Iya, jejak backpacker itu. Buset, ini yang nonton jejak backpacker nih, Jin Kori Vina atau Mbak Linda nih gitu. Atau pas kerasukan Jin Kori Vina, ingatan-ingatan
Mbak Linda ini menjadi satu gitu ke dalam Jin Kori Vina ya. Dia bilang, Mel-Mel itu siapa Mel-Mel gitu. Oh namanya itu bukan Mel-Mel, tapi dia orang ikut-ikutan, dia salah satu pelakunya gitu, si Mel-Mel itu ya, dia bilang. Setelah itu dia pingsan lagi. Nah setelah 8 tahun Linda dicari-cari, kerasukan Vina lagi, berarti kan di sini apakah Jin Kori Vina ini bisa dipanggil sewaktu-waktu? Nah ini pertanyaan Let's Go gitu. Jadi, kalau bisa, nah ini dia kita tayangin aja gitu, kita buat kontennya aja bahwa paranormal atau anak indigo itu membantu kerasukan Vina ke dalam tubuh Linda lagi. Nah di sana kita bisa puas deh nanya, karena setelah 8 tahun pun si Linda masih bisa kesurupan Vina. Itu kan berarti Jin Korinya Vina masih ada di sekitaran Linda. Apakah ada hal-hal yang dia ingin sampaikan? Daripada kalau kita tanya Linda di wartawan, kamu kenal ini nggak? Nggak kenal gitu. Kamu kenal Peggy? Nggak kenal. Kenal Mel-Mel? Nggak kenal gitu. Kenal si Vina? Oh, saya nggak deket-deket banget gitu. Percuma kita tanyain Mbak Linda ini gitu. Mbak Linda jujur apa nggak? Ini pertanyaan kita ya, bos. Soalnya setelah 8 tahun masih bisa kesurupan arwah Vina itu harusnya ini logika Let's Go. Selama 8 tahun itu nggak cuman sekarang aja dia kesurupan arwahnya Vina. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kesurupan arwahnya Vina. Dan kalaupun dia kesurupan arwahnya Vina, omnya si Linda itu kan kenal sama kakaknya Vina. Berarti kan pasti update. Ini Linda kesurupan Vina lagi nih. Ada cerita baru katanya Vina itu menonton Jejak Backpacker. apa kayak ya gitu. Sorry ya. Ini bukan bermaksud mendiskreditkan ya, tapi dengan statement Jejak Backpacker di YouTube itu Let's Go shock sih gitu. Linda. Jadi temannya Vina itu ada 3 yang bernama Linda. Nah itu ini salah satunya yang waktu itu kesurupan. Jadi masih ada 2 PR lagi. Linda yang 2 itu. Linda yang pakai tato ya. Kalau Mel-Mel itu siapa Mbak? Nggak tahu kita. Jadi menurut keterangan ada 2 orang lagi yang bernama Linda, ada yang pakai tato, ada 1 lagi lah. Nah kita yang sahabatnya Vina ini mungkin Linda yang lain ya. Tapi ini pertanyaan juga ya, si Peggy atau si Egy ini lebih dari 1 orang kabarnya. Terus si Linda ada 3 orang gitu. Ini kok makin liar juga. Linda yang manakah yang harus saya percaya gitu? Ternyata Linda sahabat Vina adalah Linda yang bukan kesurupan Vina gitu. Wah, plot twist juga ya nih, banyak plot twistnya. Tapi banyak teori yang mengatakan bahwa si Mel-Mel sekarang itu versus si Linda. Yang manakah yang benar? Karena si Mel-Mel ini nuduh Linda pelakunya. Sedangkan si Linda setelah kerasukan Oversoul itu menuduh Mel-Mel adalah pelakunya. Nah, mereka berteori bahwa 2 orang ini jago bersiasat gitu. Siasat Mel-Mel ini adalah dengan cara menyusun cerita seakan-akan dia saksi. Padahal dia pelaku juga. Oh, bisa jadi kan? Ternyata dia tersangka juga. Makanya dia tahu cerita sedetail itu. Hebatnya si Linda juga bisa mengcounter ya. Mengeluarkan salah satu skillnya, yaitu dengan kesurupan, Oversoul. Dan dengan cara ini, diduga Linda menyerang balik Mel-Mel. Bahwa si Mel-Mel ini adalah sebenarnya pelakunya. Gila nih, teori konspirasi ya. 2 orang ini punya teori konspirasi. Gitu. Nah, ataukah mungkin si Mel-Mel ini menuduh Linda yang lain? Karena kan ada 3 gitu Linda. Mungkin Linda sahabat Vina ini yang dituduhkan oleh si Mel-Mel ini. Bisa jadi Mel-Mel memang benar abang-abangnya Eki, tapi dia menuduh Linda yang lain gitu. Menduga Linda yang lain gitu. Yang mungkin yang ada tatonya atau yang mana gitu. Juga banyak yang komen, kenapa sih kalian malah membela tersangka ini gitu. Kalian di pihak keluarga Vina apa di pihak tersangka? Ya of course kita di pihak keluarga Vina guys. Karena itu kita, kalau ada yang janggal kita beritahukan. Biar pelaku yang sebenarnya, kalau ada pelaku yang sebenarnya, itu biar ketangkep gitu. Karena kita di pihaknya keluarga Vina. Kan keluarga Vina udah capek-capek nyariin, memviralin, tiba-tiba yang ketangkap bukan pelaku sebenarnya. Pelaku yang sebenarnya masih hahehe di luar sana. Nah, itu dia. Makanya dari beberapa statement kita, oh kurang yakin nih. Linda aja ada 3, Peggy Perong bisa ada banyak dong gitu. Nah kita kan, Linda ada 3 ternyata guys gitu. Itu kan fakta baru ya. Nah, kalian pikir aja dengan logika, apa segitu hebatnya seorang Kulba gitu. Kuli bangunan gitu. Seorang Peggy Kulba, seorang Peggy Kulba sampai ada oknum yang mau menghalangi proses syuting film Vina dan mendatangi keluarga almarhum. Hebat bener nih seorang power Peggy Kulba ya gitu. Sampai ada oknum ya. Seorang Peggy Kulba guys bisa menyuruh ada oknum samperin keluarganya Vina. Suruh dia jangan membuat film tentang Vina. Nanti viral lagi gimana?
kita masih agak janggal dengan kinerja kepolisian di Jabar ini. Nah, seorang Kulba ini dicari-cari nggak ketemu-ketemu, lalu DPO yang bener-bener ya, hampir total itu berbeda dengan aslinya gitu. Rambutnya keriting, rambutnya lurus, usia 30 tahunan, ternyata masih 20 tahunan. Nah, itu kan gimana kita nyari orang awam nih yang rambutnya keriting, usia 30 tahunan, kagak nemu-nemu. Ya, yang ketangkap usia 20 tahunan, rambut lurus. Nah, gimana? Nanti masyarakat, next time masyarakat kalau mau bantuin polisi, DPO-nya ciri-ciri nggak jelas, ya kita susah nangkap gimana. Memang tinggal di Bandung dan dilaporkan oleh ibu kosnya karena memiliki nama yang sama. Apakah betul seperti itu? Masalah Peggy Perong itu katanya ada ibu kos yang nelpon gitu. Nah, let's go, malah penasaran nih, ibu kosnya kok sampai sekarang tidak diwawancarai oleh wartawan ya? Harusnya kan biasanya ada ya gitu, saksi-saksi. Dia kan saksi nih, ibu kosnya Peggy Perong nih, kan saksi. Katanya ibu kos Peggy Perong yang nelpon polisi. Harusnya kan dia juga diwawancara. Iya, pada saat tersebut, ibu ini lagi nonton berita Vina. Tapi tiba-tiba ibu keinget si Peggy Perong, si Robi itu. Namanya kan Robi ya. Tapi kok kayaknya itu namanya si Peggy itu. Lah, penasaran Liz, tahu dari mana dia namanya Peggy? Kan katanya dia mengganti nama jadi Robi. Kok ibu kosnya tahu dia adalah bernama Peggy? Nah, itu dia guys. Itu dia teori baru. Loh, katanya di Bandung dia ganti nama jadi Robi. Tapi menurut kabar, ibu kos menelpon kepolisian karena curiga dengan anak kosnya yang bernama Peggy. Nah, kok tahu ibu kosnya ini namanya Peggy? Padahal dia di Bandung namanya Robi. Waduh, ini gimana ini ya? Apa jangan-jangan cerita ibu kos ini adalah cerita buatan? Nah, ini pertanyaan kita juga ya, guys. Gokil. Oke, thank you banget buat teman-teman yang udah berdonasi dari Yvonne Brill Heart. Wah, so Linda. Nggak tahu, nggak kenal, pengen beli truk. Nggak tahu, nggak kenal. Sorry ya, nggak kawal terus, let's go gitu. Ya, omongannya Linda nggak tahu dan nggak kenal ya. Ini Linda apa Bu Pece? Loh. Dari Tatsma gitu. Menurut asumsi liar saya, kenapa Pak Rudi? Oh, Pak Rudi ini ayahnya Eki ya, tidak keluar sebab DPO yang 3 orang sebenarnya udah didor gitu. Didor itu maksudnya dor, dicari orang-orangnya gitu. Ya kan Mbak Tasma kan? Maksud Mbak Tasma itu kan udah didor, udah dicari orang-orangnya kan? Saya bantuin nih Mbak Tasma. Yang 3 orang sebenarnya udah didor sama Rudi 8 tahun lalu, udah dicari orang-orangnya gitu. Karena kasus ini difilmkan lalu viral, maka untuk menutupi polisi, maksud Mbak Tasma itu oknum polisi kan? Mencari dengan acak pengganti DPO. Nah, maka dapatlah si Peggy Setiawan dan DPO yang kedua itu dihilangkan. Ya karena udah susah mau cari peran penggantinya. Ya benar juga ya. Jangan-jangan 2 orang ini udah dihilangkan karena cari Peggy lainnya, alias peran pengganti lainnya. Jadi tumbal proyek di mana lagi nih? Masuk akal ya, salah satu teori ya. Itsu Chassis gitu. Thanks ya, Itsu Chassis. Dari Mbak Sari. Thank you ya Mbak Sari. Ya, Mbak Sari 2 kali nih Mbak Sari. Kapan-kapan kita ngopi ya Mbak Sari. Thanks ya. Makasih banget ya Mbak Sari. Udah selalu support, let's go. Dari Saweria ada awan hitam yang kesurupan kocak. Tahu jejak backpacker? Jalannya gaul tuh bang. Gitu. Tahu jejak backpacker doang nggak tahu, let's go nih. Percuma juga nih. Lalu dari Renwanwa, semangat bang, let's go. Bersatu dengan angin, larilah mimpi-mimpiku, ku tak akan pernah menyerah, winning run. Rasakan deru angin, sampai tujuan. Nah, kurang gitu. Salam dari Bali. Om Swastiastu. Dari Limin, salam dari Aceh bang. Saya doakan semoga kasus cepat selesai dan semoga Allah memberi petunjuk siapa pelaku sebenarnya. Amin. Jadi guys, gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini? Nah, apakah Linda yang lain yang sahabat Vina bisa ditemukan? Dan Linda sahabat Vina ini yang diduga sama si Mel adalah orang yang men-setting semuanya, yang kenal sama Mel, yang chatan sama si Peggy Perong, yang suka sama Eki pacarnya Vina. Nah, jadi kita tunggu aja guys. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.